Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu, serta posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti apa materinya? Mari kita saksikan bersama-sama dan jangan lupa, matematika itu mudah. Baik teman-teman, kita hari ini akan belajar koordinat kartesius. Ini yang harus kita kuasai, satu bab ini ya. Kemudian ini adalah pola belajar, pola mappingnya yang bisa kita manfaatkan. Jadi sistem koordinat itu ada posisi titik terhadap titik asal, sumbu X, sumbu Y, posisi garis, garis jajar, garis berpotongan, garis tegak lurus. Nah, ini adalah pola mapping yang bisa kita lihat dan harus kita kuasai. Nah, yang pertama itu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini teman-teman, istilah kartesius atau dibaca kartesius adalah latinisasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis, yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasanya disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Dari titik-titik tersebut, untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Kemudian teman-teman, ini kita amati dulu satu bidang kartesius ini. Titik-titik pada koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A dan B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silakan diamati teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Di sini titik A berjarak titik-titik satuan dari sumbu Y dan berjarak titik-titik satuan dari sumbu X. Nah, kita harus cari tahu berapa teman-teman. Mari kita lihat. Mana sumbu Y? Ya, ini sumbu Y selalu yang vertikal, ke atas. Kita hitung 1, 2. Berarti ada 2 satuan. Maka di sini kita tulis 2 satuan, teman-teman. Kemudian dari sumbu X. Nah, ini sumbu X yang horizontal. Berarti titik A. A di sini dari sumbu X berarti dari bawah 1, 2, 3. Berarti ada 3 satuan. Maka di sini kita tulis 3 satuan, teman-teman. Paham ya, teman-teman ya? Baik, kita akan lihat yang B, titik B. Sumbu Y ada di sini. Dia berapa jaraknya? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti di sini ada 3 satuan. Maka di sini di titik-titiknya kita tulis 3 satuan. Lalu dari sumbu X yang ini. Nah, ini sumbu X. Maka kita mulai dari bawah sini.
1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 satuan. Maka kita tulis 4 satuan dari sumbu X. Mudah ya teman-teman? Saya pikir semua bisa nyambung. Nah, sekarang berlatih mandiri 1. Nah, silakan dicermati satu bidang koordinat kartesius. Banyak sekali titik-titiknya, titik A dan yang lain-lain. Pertanyaannya ada teman-teman? Nah, ini pertanyaannya. Silakan nanti teman-teman kerjakan sendiri. Ini ada titik-titiknya, silakan diisi, ada contohnya di atas. Silakan teman-teman isi. Setelah teman-teman isi, ini ada jawaban, Anda bisa samakan. Jadi teman-teman bisa samakan tadi hasil kerjanya. Bagaimana dengan jawabannya, sama atau tidak? Atau kalau salah, salahnya di mana? Itu ya teman-teman ya. Nah, baik, kita masuk ke bagian kuadran. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurutan X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu ada kuadran 1, koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran 2, koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Kuadran 3, koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Kuadran 4, koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Tapi teman-teman nggak usah bingung. Kalau teman-teman menghafalkan di sini kalimatnya begini, pasti teman-teman bingung semua. Maka ada yang lebih mudah. Nanti saya kasih tahu trik-triknya untuk memahaminya. Nah, sekarang 4 kuadran bidang koordinat. Nah, ini teman-teman. Ada kuadran 1 tuh letaknya di mana? Nah, ini di sini. Di area ini adalah kuadran 1. Kemudian ini adalah kuadran 2, ini adalah kuadran 3, ini adalah kuadran 4. Ini posisi kuadran masing-masing. Nah, cara mengingatnya gampang teman-teman. Kalau kuadran 1, ikutin ini aja nih, sumbunya, sumbu X. Ini X-nya pasti positif. Y-nya juga positif. Maka area ini kuadran 1, X dan Y-nya udah pasti positif. Nah, kuadran 2, X-nya di sini negatif, Y-nya positif. Ah, berarti sudah bisa dipastikan X-nya negatif, Y-nya positif. Begitu juga dengan ini. X dan Y-nya negatif. Dari mana kita melihat? Nah, ini lihat. Y-nya ke bawah negatif. X-nya ke kiri negatif. Maka dua-duanya pasti negatif. Nah, kalau yang ini, yang ke bawah dia negatif, ke X-nya dia positif. Inilah kuadran. Cara mudah mengingatnya begini. Baik teman-teman, amati titik-titik yang ada pada bidang koordinat. Nah, ini teman-teman ada titik A, B, C, D, E, dan F. Silakan dicermati. Tentukan koordinat beberapa titik pada koordinat kartesius dan jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y serta letak kuadrannya, teman-teman. Nah, sekarang titik A. Titik A itu koordinat titik A. Berapa koma berapa, teman-teman? Berapa, teman-teman? Iya.
4, Y-nya berapa? 4,3. Betul teman. Nah sekarang ini titik A berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik A terletak di kuadran 1 gitu ya teman-teman ya. Mudah lah, pasti semua bisa. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke titik B. Titik B berada di X-nya negatif 3, Y-nya adalah 2. Maka titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Titik B terletak di kuadran kedua. Baik teman-teman, kita masuk ke titik E. Titik E posisinya ada di X-nya adalah 2, Y-nya adalah 0. Maka titik E berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Titik E terletak di kuadran 1 atau kuadran 4. Nah, cara penulisannya begitu teman-teman. Kuadran 1 atau kuadran 4. Nah, begitu ya. Berlatih mandiri 2. Coba perhatikan kembali koordinat kartesius di bawah ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah ini teman-teman, silakan diamati, dicermati. Dari bidang koordinat di atas, tentukan koordinat titik dan keterangannya. Nah ini teman-teman, caranya sama ya. Jadi menentukan titiknya, lalu terletak di kuadran berapa. Jadi teman-teman bisa coba sendiri, hasilnya nanti seperti apa, bisa nanti disamakan dengan jawaban yang ada. Jadi prinsipnya dicoba dulu, baru nanti samakan jawabannya. Nah ini dia jawabannya teman-teman. Baik teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like ya channel YouTube Bonaventura WN, supaya ketika nanti di upload video-video pembelajaran yang lain yang lebih kreatif lagi, nanti akan ada langsung notifikasi pemberitahuan di HP kalian semua. Terima kasih, jangan lupa di subscribe ya. Dan salam matematika itu mudah.